Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar kalkulus. Yang akan kita pelajari dalam konsep dasar kalkulus ini, yang pertama adalah pengertian kalkulus. Kemudian kita akan belajar tentang prinsip-prinsip dasar kalkulus. Selanjutnya bentuk-bentuk kalkulus. Dan yang terakhir pengembangan kalkulus. Baik, kita masuk ke pengertian kalkulus. Kalkulus merupakan salah satu topik bahasan dalam matematika. Kalkulus adalah cabang matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak hingga. Limit merupakan suatu fungsi sangat penting untuk mempelajari kalkulus. Konsep tersebut digunakan dalam menjelaskan beberapa konsep terpenting dalam kalkulus, yaitu kontinuitas, turunan fungsi, dan integral tertentu dari suatu fungsi. Salah satu penerapan yang terpenting dari limit adalah konsep turunan atau diferensial sebuah fungsi. Sebuah fungsi terdiferensialkan jika limitnya ada. Selain diferensial, operasi kalkulus penting yang kedua adalah antidiferensial atau pengintegralan. Diferensial dan integralan merupakan operasi yang dianggap sebagai inversi satu sama lain. Integral adalah balikan dari diferensiasi. Teman-teman yang kurang paham dengan istilah inversi, ini adalah operasi kebalikannya ya. Oke, selanjutnya kita lihat rujukan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dikatakan bahwa kalkulus adalah bagian matematika yang melibatkan pengertian dan penggunaan diferensial dan integral fungsi serta konsep yang berkaitan. Nah, kalkulus adalah studi tentang perubahan seperti geometri, mengkaji tentang bentuk dan aljabar, mengkaji tentang operasi, dan aplikasi dalam menyelesaikan persamaan. Kalkulus memiliki berbagai aplikasi di bidang sains, ekonomi, dan teknik. Selain itu, kalkulus juga dapat memecahkan berbagai masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan aljabar biasa atau aljabar dasar. Nah, dari sinilah kita bisa melihat seberapa penting kalkulus ini dipelajari sebagai dasar teman-teman yang ingin mempelajari tentang komputasi tingkat lanjut, baik itu nanti di kecerdasan buatan, pengoperasian matematika tingkat lanjut, dan berbagai aplikasi lainnya, karena tentu saja ilmu komputer tidak bisa berdiri sendiri. Untuk implementasinya kita juga harus tahu tentang manajemen, ekonomi, statistika, dan perhitungan di bidang teknik. Selanjutnya kita pelajari mengenai prinsip-prinsip dasar kalkulus. Prinsip kalkulus adalah selalu dapat menggunakan perkiraan yang lebih akurat untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Misalnya, Anda dapat membagi kurva dengan serangkaian garis lurus. Semakin pendek garis lurusnya, semakin dekat kelompok garis tersebut ke kurva. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan serangkaian kubus untuk memperkirakan volume benda bulat, dan Anda dapat menyesuaikan kubus yang lebih kecil di setiap iterasi. Dengan menggunakan kalkulus, Anda dapat menentukan hasil akhir perkiraan yang cenderung akurat yang disebut batas atau limit. Teorema dasar kalkulus menyatakan bahwa turunan dan integral adalah dua operasi yang berlawanan. Lebih tepatnya, teorema menghubungkan nilai anti turunan dengan integral tertentu. Karena menghitung anti turunan lebih mudah daripada menerapkan definisi integral tertentu. Teorema dasar kalkulus menyediakan cara praktis untuk menghitung integral tertentu. Teorema dasar kalkulus menyatakan jika sebuah fungsi f adalah kontinu pada interval AB, maka jika f adalah fungsi yang mana turunannya adalah f pada interval AB, maka integral AB adalah fungsi x dx sama dengan fungsi b min a. Untuk menghitung nilai integral, kita dapat menggunakan teorema dasar kalkulus tanpa menggunakan definisi integral tertentu sebagai batas penjumlahan Riemann.
Selain itu, teorema dasar kalkulus ini dapat digunakan untuk menentukan luas dan volume sebuah bangun. Lanjut tentang bentuk-bentuk kalkulus. Pada umumnya, kalkulus dibagi menjadi dua, yaitu kalkulus 1 dan kalkulus 2. Kalkulus 1 disebut dengan kalkulus diferensial yang meliputi limit, diferensial, dan aplikasi diferensial. Kalkulus diferensial adalah studi tentang laju perubahan fungsi dan variabel ketika mereka berubah. Kalkulus diferensial menjelaskan metode laju perubahan fungsi yang disebut turunan. Turunan dalam kalkulus adalah ukuran perubahan fungsi dengan perubahan nilai input. Secara umum, turunan menggambarkan perubahan fungsi karena perubahan variabel. Misalnya, turunan posisi suatu benda dalam gerakan relatif terhadap waktu adalah kecepatan sesaat benda tersebut. Fungsi akan menggambarkan sistem yang terus berubah, seperti perubahan suhu harian atau kecepatan planet di sekitar bintang. Turunan dari fungsi ini akan memberikan gambaran tingkat perubahan suhu dan percepatan planet. Nah, proses pencarian turunan ini disebut dengan diferensiasi. Selanjutnya tentang kalkulus 2. Kalkulus 2 ini disebut kalkulus integral yang meliputi integral tertentu, integral tak tentu, dan penggunaan integral tentu. Secara sederhana, integral dapat didefinisikan sebagai kebalikan atau inverse dari sebuah turunan. Ada pula yang mengartikan integral ini sebagai suatu bentuk penjumlahan yang bersifat kontinu atau berkelanjutan, yang juga merupakan bentuk anti turunan. Integral sendiri dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu. Yang pertama ya, ini merupakan bentuk kebalikan dari fungsi turunan. Kemudian yang kedua, integral tentu, yaitu limit dari luas suatu daerah tertentu. Dengan memahami laju perubahan atau fungsi sistem, Anda dapat menemukan nilai yang mewakili masukan sistem. Dengan kata lain, jika Anda mengetahui turunan seperti percepatan, maka Anda dapat menggunakan integral untuk mencari fungsi aslinya, yaitu kecepatan. Selain itu, kalkulus integral merupakan suatu bentuk matematika yang dapat mengidentifikasi volume, luas, dan solusi persamaan. Dua cabang utama kalkulus, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral, sangat terkait satu sama lain melalui teorema dasar kalkulus. Diferensial dan integral merupakan operasi dasar dalam kalkulus. Contoh cabang kalkulus lainnya adalah kalkulus proporsional, kalkulus variasi, kalkulus lambda, dan kalkulus proses. Jadi kurang lebih nanti cabang-cabangnya seperti ini ya, teman-teman perlu diperhatikan. Mata kuliah kalkulus adalah pintu gerbang ke mata kuliah matematika tingkat lanjut yang lainnya yang berspesialisasi dalam fungsi dan batasan. Fungsi dan batasan ini sering disebut sebagai analisis matematika. Dan perkembangan ilmu komputer modern saat ini seperti kecerdasan buatan, machine learning, data mining, data analisis, komputer statistik, komputer spasial, dan lainnya juga sangat bergantung pada pengetahuan dasar kalkulus ini. Lanjut ke pengembangan kalkulus. Seiring perkembangan ilmu dan teknologi, kalkulus tidak hanya digunakan dalam bidang matematika saja, tetapi juga dapat digunakan di setiap cabang ilmu semisal fisika, ilmu komputer, ilmu statistik, ilmu teknik, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, kedokteran, demografi, dan banyak yang lainnya. Setiap konsep dalam mekanika klasik terkait satu sama lain melalui kalkulus. Massa benda yang tidak diketahui massa jenisnya, momen inersia benda, dan energi total benda dapat ditemukan dengan menggunakan teknik kalkulus ini. Nah, dalam ilmu komputer yang menjadi fokus kajian kita, ini merupakan salah satu ilmu yang sangat membutuhkan kemampuan di bidang kalkulus ini ya. Dan pada prakteknya ya, ilmu komputer itu nantinya juga perlu tahu ilmu-ilmu yang lainnya, semisal statistika, ekonomi, bisnis, dan kedokteran atau yang lainnya, karena dalam implementasinya tentu kita tidak bisa ya membuat komputer yang hanya berfungsi untuk komputer tersebut. Komputer yang kita kembangkan atau program-program komputer yang kita kembangkan itu harus berguna
pada ilmu-ilmu yang sifatnya nantinya aplikatif, semisal statistika, teknik, ekonomi, bisnis, kedokteran, demografi, geografi, dan mungkin fisika ya. Nah, berikutnya ini contoh kegunaan kalkulus dalam bidang lain, semisal dalam bidang kelistrikan dan magnet ya, yang juga menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat ya. Dalam bidang listrik dan magnet ini, kalkulus dapat digunakan untuk mencari fluks total dari medan elektromagnetik. Contoh sejarah lainnya adalah penggunaan kalkulus dalam hukum gerak Newton yang dinyatakan dengan laju perubahan turunan, yaitu laju perubahan momentum suatu benda sama dengan gaya resultant yang bekerja pada benda dalam arah yang sama. Nah, itu contoh-contoh penerapan kalkulus. Bahkan rumus hukum kedua Newton yang menyatakan bahwa gaya merupakan massa kali percepatan menggunakan rumus diferensial, karena percepatan dapat dinyatakan sebagai turunan dari kecepatan. Teori elektromagnetik Maxwell dan teori relativitas Einstein juga diungkapkan oleh kalkulus ya. Kalkulus ini memiliki beragam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika sebagai salah satu induk ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam bidang lain. Beberapa penerapan kalkulus dalam bidang lain antaranya, misalnya pada bidang fisika, khususnya terkait mekanika, kalkulus sangat diperlukan untuk menyelesaikan perhitungan-perhitungan dengan menerapkan konsep kalkulus ini. Yang kedua, dalam bidang statistika dan teori peluang juga terdapat perhitungan dengan menerapkan konsep kalkulus atau integral ya. Jadi saya kira penting sekali ya bagi teman-teman sekalian sebagai bekal kedepannya kalau kita mau belajar komputasi tingkat lanjut maupun komputasi terapan ya. Dalam bidang ekonomi, kalkulus dapat digunakan juga untuk menentukan biaya marginal atau kalkulus diferensial ya. Nah, karena program studi kita terkait dengan sistem informasi atau teknik informasi, mari kita pelajari kalkulus pada bidang IT atau ilmu komputer. Pengaplikasian kalkulus sangat luas dan digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, dengan adanya komputer atau teknologi yang canggih saat ini, maka akan mempermudah dalam penyelesaiannya. Karena kalkulus sendiri adalah lanjutan dari matematika, tepatnya gabungan ilmu fisika dan matematika, kalkulus berguna untuk melatih logika kita dalam berpikir karena setiap masalah yang kita temui sehari-hari, khususnya bidang teknik informatika, sebenarnya bisa diselesaikan dengan logika penyederhanaan dengan pengetahuan kalkulus ini. Dalam bidang artificial intelligence, ilmu kalkulus sangat berguna sekali. Dalam bidang teknik informatika, kalkulus bagian limit digunakan untuk membuat artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, kemudian logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika tidak terlalu rumit kalau kita sudah memahami tentang kalkulus ini. Seperti contoh, mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon, dan sebagainya. Misalnya contoh yang sudah ada ya, Yahoo ya. Misalnya di sana kita menjawab, maka kita langsung dapat 2 poin. Terus jika kita dapat best answers-nya otomatis dapat 10 poin. Terus ada perhitungan sampai jawabannya 7 bulan yang lalu, 2 menit yang lalu, karena tidak mungkin manusia yang menghitungnya dalam source code dan database suatu website terdapat salah satunya yang bernama limit ya. Nah, berikut ini adalah bagian dari kalkulus yang berguna dalam IT. Ini yang saya tampilkan adalah contoh-contohnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencari contoh-contoh yang lain atau mengeksplor memiliki ide-ide yang lain untuk penerapannya ya. Yang pertama misalnya vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nanti ini bagaimana terapannya ya. Dalam navigasi, vektor sangat berpengaruh pada keberadaan suatu lokasi yang ditinjau dari suatu pergerakan. Misalnya kendaraan atau lainnya ya, yang disebut dengan teknologi Global Positioning System atau yang kita kenal dengan istilah GPS ya. Saya kira di smartphone sekarang ya teman-teman sudah ada GPS-nya semuanya ya.
Kemudian navigasi pesawat terbang. Sebuah pesawat akan dibekali atau dilengkapi dengan GPS agar tidak tersesat pada saat melakukan penerbangan. Dari panel-panel instrumen pada kokpit pesawat akan memberikan berbagai informasi mulai dari arah tujuan, kecepatan, sampai dengan ketinggian pesawat. Berikutnya, limit juga dipakai dalam kalkulus untuk mencari turunan dan kekontinuan ya. Pemanfaatan limit dalam bidang teknik informatika untuk membuat kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan suatu kecerdasan buatan di mana AI merupakan suatu percabangan dari teknik informatika yang di dalamnya merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik dengan berdasarkan sejumlah aturan yang kita tentukan ya. Nah, untuk contoh kecerdasan buatan yang memanfaatkan turunan dan kekontinuan ini nanti contoh Yahoo ya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Jika kita menjawab pertanyaan, kita akan mendapatkan poin, tapi jika kita mendapatkan best answer akan mendapatkan poin yang lebih banyak. Dan juga ada perhitungan sampai jawabannya berbulan-bulan yang lalu, berjam-jam yang lalu. Tidak mungkin ya, itu nanti kalau dikelola oleh manusia yang menghitungnya ya. Maka ya dalam source code dan database websitenya terdapat salah satu perhitungan kalkulus yang bernama limit ya. Lanjut, pemanfaatan linear dalam produk-produk peta digital ya. Linear adalah suatu bagian dari matematika yang mempelajari ruang vektor beserta komponen-komponennya seperti basis, sistem koordinat, dan transformasi fungsi linear. Nanti ada dua ruang vektor ya. Linear ini adalah metode yang sangat populer dan diandalkan dalam memecahkan masalah optimasi yang menggabungkan fungsi. Selain itu, fungsi linear juga sangat sederhana dalam penerapannya. Dalam peta digital biasanya digunakan untuk menghitung panjang lintasan jalan ya. Sehingga produk map populer semacam Google Maps ya, yang saya yakin teman-teman juga paham ya, juga sudah biasa menggunakannya ya. Di sana itu untuk perhitungan panjang lintasannya ya, itu menggunakan teknik linear ini. Sehingga kalau sudah diketahui panjang lintasan jalannya, si produk semisal Google Maps ini nanti bisa merekomendasikan jalur terbaiknya ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa Google Maps itu cerdas sekali ya, karena menggunakan teknik kalkulus ini ya. Kemudian aplikasi dalam bidang teknik informatika lainnya yaitu pada sistem jaringan ya. Biasanya yang diterapkan di sana adalah diferensial atau turunan yang merupakan salah satu cabang kalkulus dalam matematika. Nah, diferensial dan turunan ini biasanya mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Nah, itu saya kira akan lebih tepat lagi kalau kita memperhitungkannya menggunakan kalkulus ya. Kemudian turunan atau diferensial ini juga digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Nah, misalnya suatu saat kita harus membuat program itu harus menyelesaikan masalah-masalah geometri atau mekanika, maka perlu bagi kita untuk memahami konsep tentang diferensial atau turunan ini dulu ya. Selanjutnya, pemanfaatan turunan dalam teknik informatika, misalnya pada software Graphmatica ya, yang merupakan perangkat lunak pembuat grafik yang dibuat oleh Keysoft INC. Nah, di sana kalau tidak menggunakan teknik turunan ini akan sulit sekali ya membuat software grafika yang bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Nah, teman-teman kalau mau mencobanya bisa dicoba karena software ini bersifat shareware ya, dan dapat diunduh di websitenya ya. Kemudian pemanfaatan integral dalam 3 dimensi ya. Integral sendiri adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika, bersamaan dengan inversnya atau juga bisa disebut dengan kebalikan dari pendiferensialan atau anti turunan. Integral digunakan untuk pembuatan ray tracing ya. Ray tracing ini adalah suatu metode untuk menghasilkan gambar yang dibuat dalam lingkungan komputer 3 dimensi. Cara kerjanya adalah dengan mengikuti jejak atau tracing suatu sinar dari suatu mata imajiner yang melalui sebuah piksel di layar virtual dan mengakumulasi kontribusi setiap sinar dalam scene di piksel tersebut ya.
Setiap sinar yang berasal dari mata tersebut diperiksa apakah berpotongan atau bertabrakan dengan objek-objek di dalam scene. Scene adalah kumpulan objek-objek dan sumber cahaya yang akan dilihat oleh pengamat. Setiap terjadi tabrakan antara sinar dan objek, warna piksel diupdate lalu tergantung dari jenis material, objek, dan algoritma yang dipakai. Sinar tersebut dapat diteruskan atau nantinya dihilangkan. Dengan metode ray tracing ini, kita dapat membuat berbagai efek yang sulit atau bahkan tidak mungkin dengan metode yang lainnya. Di antara efek-efek tersebut adalah pemantulan, tembus cahaya, dan bayangan. Nah, banyak sekali penerapan kalkulus dalam komputasi tingkat lanjut atau komputer terapan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari kalkulus ini, setidaknya konsep-konsep dasarnya. Terutama bagi kita yang nantinya akan berkembang ke ilmu komputer tingkat lanjut dan tentunya pada program-program studi yang serumpun ya, seperti SI, TI, dan lainnya ya, atau berkembang ke ilmu komputer terapan. Ini juga membutuhkan kemampuan atau pengetahuan yang baik tentang kalkulus ya. Secara sederhana, peran kalkulus dalam komputasi lanjut atau komputasi terapan adalah sebagai jembatan transformasi atau pemindahan kecerdasan manusia ke dalam mesin komputer. Sebab komputer hanya bisa melakukan pekerjaan logis yang rumusnya sudah pasti ya sejauh ini ya. Sedangkan kecerdasan manusia biasanya berkembang cenderung tidak pasti ya mengenai rumus-rumusnya. Jadi kecerdasan manusia itu cenderung agak rumit ya dan tidak pasti ya. Tapi selain sebagai kelemahan, itu menjadi kelebihan juga ya, karena sulit ditebak juga perkembangan dari kecerdasan manusia itu ya. Nah, ini mungkin isu yang berkembang di masyarakat ya, soal kekhawatiran ya, apakah kedepannya komputer akan lebih cerdas dibanding manusia? Jawabannya kemungkinan iya. Bahkan produk komputer sekarang banyak yang lebih cerdas dibandingkan manusia, dalam tanda kutip ya, sebab kemampuan memori komputer itu cenderung lebih kuat dan lebih konsisten daripada manusia ya. Dalam konteks itu artinya bisa dikatakan bahwa komputer itu memang sudah lebih cerdas daripada manusia ya. Namun sejauh ini soal kreativitas atau penemuan rumus-rumus baru ya, komputer-komputer cerdas yang ada itu belum bisa menyamai ya, atau bahkan lebih cerdas daripada manusia ya. Hanya saja perkembangan ilmu machine learning yang saat ini juga cukup masif ya, bukan tidak mungkin nantinya akan muncul produk-produk komputer yang memiliki kemampuan kreatif atau menemukan rumus-rumus baru yang lebih kuat dan lebih konsisten. Jadi saya kira ya sekarang kita jalan saja mempelajari terutama kalkulus ini ya, atau rumus-rumus matematika ini yang nantinya bisa diprogramkan ke dalam komputer. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.